Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gua. Gua ingin ngobrol ringan terkait dengan lini belakang Manchester United. Mungkin bisa terjadi mulai musim depan ataupun musim-musim selanjutnya, artinya masa depan nih. Ada dua berita ya. Langsung aja berita pertama ini gua ambil dari Fabrizio Romano. Dikatakan gua ambil dari United District kalau Manchester United merupakan favorit besar untuk bisa mendatangkan Kim Min-jae dan membayar release clause-nya. Tapi Manchester United belum melakukan langkah konkret karena sangat bergantung ke pemilik yang baru. Klausulnya ya akan berlaku mulai dari hari pertama di bulan Juli dan tidak kurang dari 50 juta euro. Di sisi lain, Fabrizio Romano juga mengatakan kalau Manchester United ini bersiap ya untuk mempertimbangkan memperpanjang kontrak dari Lisandro Martinez setelah penampilan yang impresif musim ini. Tapi belum ada pembicaraan formal. Lisandro Martinez sendiri ini sudah menjadi pemain favorit fans ya selama 45 pertandingan dan bahkan sudah diunggulkan untuk bisa memperoleh Sir Matt Busby Player of the Year Award. Tiptoe through the cup and we the Jesus. He's from Argentina. Bahkan sudah diciptakan ya, sudah diberikan chance kepada seorang Lisandro Martinez. Artinya memang fans Manchester United ya memfavoritkan pemain ini di lini belakang. Situasinya juga berbeda sekarang dengan adanya Lisandro Martinez, ada peningkatan kualitas, tapi masih belum secara konsisten sih ya. Dari Fabrizio Romano masih mengatakan kalau salah satu sumber terkait dengan Kim Min-jae, kalau tidak betul kalau Manchester United ini sudah sepakat ya dengan Kim Min-jae, Manchester United tidak ada terlalu terburu-buru dengan masa depannya. Manchester United selalu tertarik dengan Kim bahkan semenjak dia masih di China. Wow, berita yang bagus. Tapi hanya pembicaraan ya. Dan saya ulangi, tidak atau belum ada kontak yang konkret dari keduanya. Kim Min-jae sendiri di tahun 2002 musim panas ini bergabung dengan Napoli dengan permanen deal, release clause-nya ini di-trigger, dia diambil dari Fenerbahce dengan 19,5 juta euro, kontrak sampai 2025 dan opsi 2 tahun ke depan, release clause-nya ini 45 juta euro. Ternyata release clause-nya 45 juta euro. Kim Min-jae sendiri secara statistik cukup bagus ya di Napoli musim ini, akurasi passing-nya tertinggi, tackling per game, interception per game, angkanya juga bagus. Lalu clearance per game-nya juga bagus, paling tinggi di Napoli. Menurut WhoScore, passing, aerial duels, ball interception, concentration ini merupakan kekuatan dari Kim Min-jae. Dan kalau gue lihat pemain partner dari Lisandro Martinez saat ini adalah Rafael Varane, kontraknya akan berakhir di tahun 2025. Maka akhir musim depan ini tahun 2024 ya, artinya masih tahun depan sih, masih ada 2 tahun lagi lah ya Rafael Varane. Jadi nampaknya manajemen Manchester United juga sudah mulai berpikir ke langkah yang lebih jauh lagi ya, tahap lebih jauh lagi. Sementara Lisandro Martinez sebenarnya inisial kontraknya ini berakhir tahun 2027, tapi sebenarnya masih lama, tapi sudah dipertimbangkan untuk diperpanjang. Kim Min-jae pemain yang sangat bagus di Napoli, banyak berperan di daerah tengah sebelah kiri ya, back tengah sebelah kiri, tapi di tim-tim sebelumnya termasuk juga di tim nasional Korea di Piala Dunia dia lebih di sebelah kanan, tengah sebelah kanan, back tengah sebelah kanan maksud gue ya. Artinya apa? Pemain ini sangat fleksibel, bisa bermain di back tengah sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dan Manchester United butuh pemain yang seperti ini nih, fleksibel, bisa bermain di beberapa posisi. Dan gue melihat dia pemain yang bagus bagi Manchester United. Gua melihat kombinasinya ya dengan Lisandro Martinez dan juga Kim Min-jae di lini belakang ini bisa lebih meningkatkan lagi kualitas dari Manchester United. Tentu saja Manchester United juga butuh pemain-pemain lain sebagai pelapis. Saat ini Rafael Varane menurut gua masih dalam situasi posisi utama di lini belakang. Memang dia sering ada gangguan cedera, tapi jangan lupa mulai musim depan Rafael Varane tidak akan lagi terlibat dengan skuad Les Bleus tim nasional Prancis karena sudah pensiun kan. Dan menurut gua ini bisa menjadi booster yang cukup bagus bagi sang pemain kaitannya dengan Manchester United. Tapi melihat skuad Manchester United utamanya lini belakang yang dimana
melepas banyak pemain, ya kan? Phil Jones, lalu juga Harry Maguire yang dikabarkan akan dilepas juga kan musim panas ini. Lalu bagaimana Eric Bailly akan dilepas juga, artinya dijual. Lalu Axel Tuanzebe yang kontraknya tidak diperpanjang, artinya kedalaman skuad dari Manchester United utamanya di lini belakang, back tengah ini harus ditambah, dan syukur-syukur bisa ditambah dengan kualitas yang bagus. Kenapa? Karena musim depan Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda dengan tuntutan ya yang tentu saja lebih tinggi targetnya, dan persaingan yang gue harapkan juga akan semakin keras, akan semakin ketat, sehingga Manchester United butuh kedalaman skuad yang bagus juga nih, kualitas yang bagus juga. Bukan hanya ketika pemain absen ya kan, karena apalagi pemain belakang ada akumulasi dan lain-lain, tapi juga ketika mungkin ada pemain yang performanya menurun, karena pemain kan tentu saja namanya manusia ya, bisa ups dan juga bisa down, bisa naik dan juga bisa turun, sehingga butuh backup yang bagus juga nih, kualitas yang bagus. Dan gue melihat Kim Min-jae bisa dipilih begitu, tapi tentu saja nih dikabarkan akan tergantung pemilik baru. Dan kalau gue lihat sih bukan hanya pemilik baru ya, karena ada financial fair play. Manchester United kabarnya budget di sekitar 100 jutaan lebih ya kan. Berarti Manchester United butuh pemasukan dari menjual pemain. Itu penting menurut gue. Sehingga ya tidak semata-mata pemain atau pemilik baru saja sih yang datang ke Old Trafford, tapi juga bagaimana manajemen Manchester United ini bisa mengatur situasinya. Karena ada 3 posisi yang dikabarkan ingin diperkuat ya kan. Pemain depan, tengah, dan juga pemain belakang. Nah ini harus diatur betul oleh manajemen. Dan sekali lagi, walaupun tadi di artikel dituliskan kalau tergantung pemilik baru, tapi gue melihat tidak hanya tergantung pemilik baru sih, tapi juga bagaimana kinerja dari manajemen Manchester United dalam hari ini ya, John Murtough sih ya. Karena ya itu tadi, ada keterbatasan dana terkait dengan financial fair play, itu juga menurut gue penting. Bagaimana menurut Sobat Football United, Lisandro Martinez, Kim Min-jae yang gue katakan akan menjadi duet back tengah tangguh Manchester United untuk masa depan dan bisa saja dimulai dari musim depan. Bagaimana? Ada pilihan lain? Drop di kolom komen. Tanggapannya berbeda nggak masalah, asal sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.